itu bukan rukun dalam sholat sunnah. Rukunnya pada sholat fardu. Ada pelanggaran fikih nggak? Tidak ada. Cuma konsekuensinya pahalanya separuh. Lah kenapa Iwan kok milih pahala separuh bukan utuh? Karena yang dipilih bukan pahala tapi barokah guru. Nggak apa-apa dapat separuh, yang penting dapat barokah karomah guru. Dan nilai barokah guru lebih besar daripada hitungan pahala. Nah sekarang kita ketentuan yang ketika kita melakukan sholat, namanya apa? Ketentuan ketika kita melakukan sholat disebut rukun. Oh ini kan di luar sholat ya, sebelum sholat. Sekarang ada berapa rukun sholat? Ada berapa? Ada 13. Yang jumhur ulama 13. Ya, kalau di kitab Safinatun Najah 17. Kitab Safinatun Najah menyebutkan rukun sholat itu 17. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama itu mengatakan 13. Kenapa bisa terjadi perbedaan 13 dan 17? Karena pada penulisan rukun tumakninah. Kalau yang 13 rukun tumakninahnya dimasukkan dalam rukun fi'liyah. Kalau yang 17 berdiri sendiri. Gitu. Nanti kita perlihatkan contohnya. Nah, ini rukun sholat. Perhatikan. Ada 13. Sengaja warnanya saya bedakan. Ada warna hitam, ada 2, niat dan tertib, pertama dan terakhir. Ada warna merah, ada warna biru. Kenapa saya kategorikan menjadi 3 warna? Karena rukun sholat memang terbagi menjadi 3 kategori. Ya, rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Ya, rukun secara hati, secara ucapan, secara perbuatan. Nah, ini pertama niat, ini rukun qalbi, ada 2, ini tertib. Niat sejatinya di dalam hati, di dalam qalbu kita. Tapi sunnah juga kalau dilafazkan dalam rangka menuntun hati. Maka ucapan usul itu nggak bid'ah. Walaupun sebenarnya sejatinya niat itu di dalam hati. Dengan kita sekedar ucapan, misalnya mau sholat, tadi sholat maghrib nih, kita niat walaupun dalam bahasa Indonesia dalam hati nih. Saya ya Allah, saya mau niat sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat menjadi imam karena Kau ya Allah. Ya, sah nggak sholatnya? Sah karena niatnya begitu. Nah ketika dilafazkan, maka para ulama menyusunlah lafaz niat sholat. Usolli fardhu maghribi salah sarakatin mustaqbilan kiblati, ada keadaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Ya, jadi niat sejatinya di hati. Sunnah dilafazkan dalam rangka membantu mengkonsentrasikan hati. Jadi ini niat adanya di hati, tertib juga adanya di hati. Arti tertib itu adalah kita paham sholat ini urutannya seperti ini, nggak boleh berubah urutannya. Misalnya berdiri, ruku, berurut. Tidak boleh berdiri langsung sujud, lalu ruku, lalu itidal. Itu namanya tidak berurutan. Nah, pemahaman kita paham tentang urutan-urutan sholat ada di dalam hati. Maka tertib itu sebuah pemahaman, bukan sebuah ucapan tertib ya. Jadi tertib itu dengan niat adanya di hati. Makanya rukun qalbi. Yang warna merah ini adalah rukun fi'li. Niat berdiri bagi yang mampu untuk sholat fardu. Maka kalau sholat sunnah tidak rukun. Maka jangan heran kalau lagi kesini melihat nih habis ba'diyah isya ngeliat Pak Iwan ada yang beberapa orang yang sholatnya duduk. Ya. Karena secara fikih memang sholat sunnah itu berdirinya tidak rukun. Jadi kalau kita nih mau duduk saja tanpa niat apapun boleh nggak? Tanpa rukhsah apapun boleh nggak? Boleh. Tanpa ada rukhsah apapun, tanpa ya kita sekedar mau duduk saja. Nah, ada hadis yang mengatakan sholat duduk pahalanya separuh daripada sholat berdiri. Sholat berbaring separuh daripada sholat duduk. Artinya sholat berbaring itu pahalanya adalah
1/4 dari berdiri. Nah, saya termasuk yang ikut pemahaman bahwa hadis ini adalah hadis buat orang sehat, bukan orang sakit. Artinya orang sehat yang misalnya sholatnya duduk, memang pahalanya separuh. Kalau misalnya diberlakukan buat orang sakit, apa iya orang udah sakit udah susah payah? Kan orang sakit dan orang sehat kondisinya beda. Kalau orang sehat kan lebih mudah. Orang yang sudah kondisi susah payah, pahalanya masih diseparuhin juga. Makanya saya memahami hadis ini buat orang sehat, bukan berlaku buat orang sakit. Harus dengan kondisi yang sama-sama sehat. Yang sehat tadi berdiri, ini sehat tapi duduk, maka ini yang pahalanya separuh. Gitu, ya. Jadi artinya apa? Boleh melakukan sholat sunat kapanpun dalam keadaan duduk, boleh nggak? Boleh. Tapi konsekuensinya pahalanya separuh. Tapi intinya dalam ilmu fikih tidak ada pelanggaran fikih. Jadi kalau nggak ikhwan nih, sholatnya duduk, mau sholat apapun sebenarnya boleh. Tapi ikhwan nggak, sholat sunnah yang lain berdiri. Sholat sunnah ba'da isya duduk. Kenapa duduk? Ini hal lain. Intinya pertama secara hukum tidak ada pelanggaran fikih. Sekarang masalah kenapa dia sholatnya duduk padahal pahalanya separuh? Karena yang duduk punya niatnya tabaruk kepada hadratus si Pangersa Abah. Karena Pangersa Abah dari muda sholatnya duduk. Saya pernah bertanya kepada wakil talqin yang datang pertama kali ke Suryana tahun 68. Tahun 68 itu berarti Abah usianya masih berapa? 68 dikurang dengan 1915. Berarti Abah usianya masih 53 ya? 50 berapa? Benar ya? 53 ya? Abah masih gagah. Abah usia 75 saja masih gagah. Masih naik kuda usia 75 tahun. Abah masih jalan, masih gagah. Apalagi usia 53. Tapi sejak usia 53 Abah itu sholatnya duduk. Karena saya tanya langsung kepada beliau. Saya tanya kepada beliau, Ajengan, ketika Ajengan datang ke Suralaya tahun 68, Abah sholat ba'da isyanya berdiri atau duduk? Duduk, kata beliau. Maka saya sejak itu duduk, Abah duduk. Lalu Abah pernah ada yang nanya, Bah, kenapa Abah sholatnya duduk? Tabaruk sama Abah sepuh, begitu. Arti tabaruk itu mengambil berkah sama Abah sepuh. Kenapa? Karena Abah sepuh sholatnya duduk. Abah kelas mursid masih tabarukan dengan Abah sepuh. Makanya saya pribadi sejak awal talqin saya duduk. Nah, cuma kalau sekarang ada wakil talqin yang ekstrim ngelarang duduk, nyuruh berdiri. Kalau dulu ada wakil talqin yang ekstrim nyuruh duduk. Kalau wakil talqin dulu nyuruh duduk, bilang jadi berani-beranian berdiri Abahnya duduk, begitu. Kalau sekarang ada lagi wakil talqin, bikin fitnah nanti ini. Padahal sebenarnya ketika melakukan duduk tidak bikin fitnah, itu buat shock terapi, orang jadi paham. Oh, ternyata memang sholat duduk itu diperkenankan di dalam ilmu fikih, tidak ada pelanggaran fikih. Tinggal jelaskan aja sholat duduk itu bukan rukun dalam sholat sunnah. Rukunnya pada sholat fardu. Ada pelanggaran fikih nggak? Tidak ada. Cuma konsekuensinya pahalanya separuh. Lah kenapa Iwan kok milih pahala separuh bukan utuh? Karena yang dipilih bukan pahala tapi barokah guru. Nggak apa-apa dapat separuh, yang penting dapat barokah karomah guru. Dan nilai barokah guru lebih besar daripada hitungan pahala. Paham nggak? Jadi kalau ada orang duduk jangan kan dia pilih setengah, tapi murid bodoh. Justru murid itu apa? Dia pilih biarin pahala separuh, yang penting dapat barokah karomah. Lebih tinggi mana nilainya bagi seorang murid? Barokah guru daripada pahala. Itu hitung-hitungan, catatan itu. Tapi barokah itu adalah bertambahnya kebaikan. Yang dengan sebab terlimpahnya barokah itu murid bahkan bisa melakukan ketaatan berikutnya, dapat kekuatan berikutnya, semakin nikmat merasakan ibadah. Itu lebih besar daripada hitung-hitungan pahala. Paham ya? Tapi saya tidak menyuruh-nyuruh. Tapi saya dari dulu sampai sekarang kalau ba'da isya saya duduk. Dan Pangersa Abah tidak hanya duduk di ba'da isya. Ba'da isya termasuk di lidah fil bala yang subuh, habis qobliyah subuh, lalu yang berikutnya qobliyah subuhnya Pangersa Abah duduk. Lalu ketika sholat ba'da zuhur yang kedua, sholat ba'da zuhur setelah zikir kita ba'da zuhur, yang pertama berdiri, yang keduanya duduk. Lalu dalam rangkaian sholat-sholat sunnah pada waktu maghrib, sholat sunnah li syukri nikmah, yang terakhir itu duduk. Gitu. Dan itu empat sholat itu yang Abah biasa duduk. Gitu. Jadi Abah melakukannya tabaruk dengan Abah
sepuh. Abah kelas mursid saja masih ngambil barokah kepada guru. Apalagi kita mursid bukan, wali bukan, orang soleh juga belum tentu. Tapi nggak mau tabaruk sama guru. Paham ya?